Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini, pada sore hari ini, kita sudah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan juga para sahabatnya, dan insya Allah termasuk kita di dalamnya, ya. Sebelum itu, apa kabarnya nih Bapak Ibu semua, ya? Pastinya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan ya semuanya kita nikmati apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita adalah puasa yang sempurna hingga akhir Ramadan nanti. Kembali ke tema tadi, ya, 4 golongan yang dirindukan surga. Pertama, Bapak Ibu, para pemirsa yang saya cintai, bahwa kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menjadikan kita masuk ke dalam bulan suci ini. Betapa tidak? Karena dengan dimasukkannya kita ke dalam bulan suci Ramadan, itu menjadi sebuah jalan bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya siapa yang mau masuk surga, tentu jawabannya semuanya mau masuk ke dalam surga. Tetapi semua juga pasti bertanya-tanya, apakah kita layak masuk ke dalam surganya? Dan insya Allah kita selalu optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang layak untuk masuk ke dalam surganya. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan ini perlu untuk senantiasa kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam amalan-amalan ibadah yang ada di dalamnya. Dan sejalan dengan tema kita pada sore hari ini, bahwa ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang insya Allah, semua golongan ini masuk, ya, kriterianya di dalam bulan suci Ramadan. Rindu, siapa ketika kita merindukan seseorang, ketika kita rindu dengan sesuatu, maka tentunya hati kita akan terpaut dengan orang yang kita rindukan. Ketika kita rindu kepada seseorang, maka kita memikirkan orang itu. Ketika orang itu jauh dari kita, maka kita juga akan memikirkan bagaimana caranya supaya orang yang kita rindukan itu dekat dengan kita. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau surga yang merindukan kita? Bagaimana kalau surga rindu kepada kita? Tentunya sebagai makhluk Allah, surga akan berupaya untuk mendekatkan kita dengan dia, dengan surga. Kalau surga rindu dengan kita, maka surga juga akan menyediakan jalannya untuk memudahkan kita masuk ke dalam surga itu sendiri. Sebagaimana kita ketika rindu kepada seseorang, seseorang yang kita rindukan ternyata tidak mampu untuk datang kepada kita, maka kita mungkin akan membelikan tiket, akan memberikan ongkos sehingga dia mampu untuk datang kepada kita. Itulah rindu. Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Siapa saja? Yang pertama, kata Rasulullah, ta'alil Quran, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan, yaitu orang-orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an. Yang ketiga adalah orang-orang yang memberi makan orang-orang yang lapar. Dan yang terakhir, wasa'imi fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Inilah 4 golongan yang surga rindu kepadanya. Kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Bersyukur kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan yang disebut juga sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran.
di mana pada bulan suci ini banyak manusia yang meningkatkan intensitasnya, interaksinya dengan Al-Quran. Dan tentunya kita. Dari sebelumnya mungkin bacaan kita tidak sebanyak bulan suci Ramadan, kita targetkan di bulan suci Ramadan kita membaca Al-Quran 1 juz setiap hari. Sehingga pada akhir Ramadan nanti kita khatam Al-Quran 30 juz. Nah, surga merindukan orang-orang yang membaca Al-Quran. Di dalam bulan suci Ramadan ini kita termotivasi untuk senantiasa memperbanyak tilawah Al-Quran. Tentunya tilawah Al-Quran ini juga perlu diperhatikan makharijul hurufnya, tajwidnya, atau dalam konteks tajwid, bahasan tajwid disebut dengan tartil. Kita senantiasa berjuang, berupaya untuk memperbaiki bacaan kita sehingga bacaan kita adalah bacaan yang baik, bacaan yang sempurna. Oleh karena itu, kita senantiasa terus belajar. Dan ya tidak perlu juga khawatir ketika seseorang membaca Quran dengan terbata-bata, kata Rasulullah, dia mendapatkan 2 kebaikan, sedangkan orang yang membacanya dengan lancar, dia mendapatkan 1 kebaikan. 2 kebaikan itu adalah yang pertama kebaikan karena dia membaca, yang kedua karena dia belajar. Oleh karena itu, buat kita, siapapun kita, bagaimanapun bacaan kita, ketika kita membaca Al-Quran, diniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada beban. Namun kita membacanya dengan pemahaman bahwa inilah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita masuk ke dalam golongan yang pertama sebagai orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang penting kita meningkatkan intensitas bacaan Al-Quran kita, memperbanyak membacanya sehingga masuk dalam kategori ini. Dan bukan hanya sekedar membaca, kita coba memahami dari isi Al-Quran itu dan kemudian kita coba untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, golongan yang kedua adalah orang-orang yang menjaga lisan dan perkataan yang sia-sia. Beruntung juga kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan ini. Bahwa di bulan ini Allah memudahkan kita untuk menjaga lisan kita. Lisan kita mudah sekali untuk kita jaga sehingga kita insya Allah juga akan masuk ke dalam kategori ini. Ketika di bulan-bulan lain kita mungkin ya ngikut dengan suasana, akhirnya kita melakukan ghibah, ya. Di bulan suci Ramadan kita termotivasi untuk menjaga lisan kita sehingga tidak melakukan ghibah. Ya, kita juga di bulan suci Ramadan ini diajarkan untuk senantiasa menjaga diri kita dari berbuat fitnah dan juga dusta. Dan tentunya insya Allah hati kita, fisik kita, raga kita, jiwa kita senantiasa terjaga ya untuk membantu lisan kita, menjaga diri kita untuk dari perkataan yang sia-sia dan juga menjaga lisan kita tadi. Dan tentunya di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak kata-kata yang baik. Dan kita di Magnet Rezeki sudah diajarkan untuk senantiasa menjaga kata-kata kita dengan disiplin kata. Ya. Bahkan bukan hanya sekedar kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang berenergi tidak positif pun kita ubah menjadi kata-kata yang positif. Jadi insya Allah dengan kita menjaga lisan, kita juga mengamalkan ya ilmu disiplin kata yang diajarkan dalam Magnet Rezeki. Golongan yang ketiga yaitu orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Memberikan makan orang-orang yang lapar adalah wujud dari kedermawanan seseorang. Dan kedermawanan ini mudah sekali ya Allah ciptakan lingkungannya supaya kita ikut menjadi dermawan di bulan suci Ramadan. Maka itu beruntung kita masuk ke dalam bulan suci ini. Karena insya Allah kita pun juga akan mudah untuk menjadi dermawan. Kita juga akan mudah untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka. Karena apa? Termotivasi kita dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika seseorang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, meskipun dia hanya sebutir kurma dan 1 teguk air putih. Sebutir kurma, 1 teguk air putih. Bukan 1 botol air mineral full, bukan. Tetapi 1 teguk
ya, air minum. Itu pahalanya setara dengan pahala yang diperoleh oleh orang yang sedang berpuasa. Nah, ini sebuah motivasi yang sangat besar sekali buat kita. Dan insya Allah dengan begitu saja kita juga insya Allah bisa menjadi golongan orang yang dirindukan oleh surga. Apalagi ya kalau kita memperbesar sedekah kita memperbesar amalan kedermawanan kita sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan suci Ramadan. Tentunya ini akan menjadi jalan yang pastinya lebih sempurna untuk mendekatkan diri kita kepada surga. Yang terakhir, yaitu menjaga puasa dan ibadah-ibadah lainnya, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kita menjaga perut kita dari makan dan minum, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan bukan hanya itu, kita juga menjaga diri kita dari hal-hal yang sebelumnya dihalalkan menjadi haram. Dan tentunya di bulan suci Ramadan ini kita juga termotivasi untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, bukan hanya yang 3 tadi kita sebutkan di atas, tetapi juga amalan-amalan yang lainnya, membantu orang, mendoakan orang lain, dan sebagainya. Semakin banyak kita melakukan aktivitas amalan kebaikan, semakin banyak kita melakukan aktivitas amalan soleh, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang besar kepada kita di bulan suci Ramadan, bekal dari buah dari ibadah puasa kita. Dan inilah Bapak Ibu hadirin para pemirsa yang sebentar lagi akan melakukan buka puasa, 4 golongan yang insya Allah dirindukan oleh surga. Maka ketika kita melakukan amalan-amalan ini, yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia, yang ketiga kita melakukan derma, kita beramal soleh dengan sedekah, dan yang keempat kita berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa yang sempurna, puasa yang kita menghindari diri dari hal-hal yang membuat pahala-pahala puasa menjadi hilang. Insya Allah puasa kita juga akan menjadi sempurna, dan 4 amalan ini akan menjadikan kita menjadi golongan yang dirindukan oleh surga. Dan ternyata 4 aktivitas ini, 4 amalan ini terkumpul semuanya di dalam bulan suci Ramadan, dan pahalanya berlipat-lipat ganda. Maka dari itu Bapak Ibu pemirsa, maka berbahagia dan kita terus memperbaiki, meningkatkan kualitas dari 4 amalan ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amalan ini menjadi amalan yang sempurna, dan kita insya Allah masuk ke dalam surga karena surga rindu kepada kita. Nanti surga akan cari kita. Mana itu mujahid? Masya Allah. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.